Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rehan Putra Hidayat dari program studi psikologi dengan NIM 24021060027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, ini untuk pertanyaan yang pertama. Pada masa remaja madya, hormon seks, yaitu testosteron bagi laki-laki dan progesteron dan estrogen bagi perempuan, meningkat pesat, yang memengaruhi dorongan seksual dan emosi. Sedangkan, pada masa remaja akhir, produksi hormon mulai lebih stabil, sehingga emosi mereka cenderung lebih terkontrol. Untuk pertumbuhan fisik yang dapat terlihat, remaja madya memiliki bentuk tubuh yang mulai menyerupai orang dewasa, ditandai dengan otot laki-laki yang mulai berkembang, dan pinggul pada perempuan yang mulai melebar. Kemudian, pada masa remaja akhir, pertumbuhan fisiknya sudah mulai hampir berhenti. Kita juga dapat melihat bahwa proporsi tubuh mereka sudah sangat mirip dengan proporsi tubuh orang dewasa. Lalu, untuk kematangan seksual, remaja madya memiliki dorongan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis yang kuat, seringkali dipengaruhi oleh pencarian jati diri. Sedangkan remaja akhir cenderung lebih terkontrol. Mereka memiliki minat terhadap pasangan yang lebih serius, bukan sekedar karena perasaan suka sesaat. Oke, ini adalah pertanyaan yang kedua. Nah, yang pertama ada dari teori Piaget. Nah, dari teori Piaget ini terdapat pada tahap operasional formal, yaitu di saat seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Nah, pada masa remaja madya, kemampuan berpikir abstrak itu sudah mulai berkembang, tetapi masih emosional dan cenderung berpikir hitam putih. Misalnya seorang siswa SMA yang sering menuntut semua guru harus adil sempurna tanpa melihat kondisi yang sebenarnya. Seharusnya mereka harus memahami kondisi yang sebenarnya. Namun ya, mereka belum ada di tahap itu, seperti itu. Kemudian pada remaja akhir, cara berpikir menjadi lebih matang dan realistis. Misalnya seorang mahasiswa mampu menyusun skripsi dengan logika runtut dan bisa menimbang pro dan kontra suatu keputusan. Seperti itu. Kemudian ada teori Elkheim, yaitu teori egosentrisme. Nah, Elkheim sendiri menekankan bahwa adanya egosentrisme remaja, yaitu kesulitan membedakan pikiran diri dengan orang lain, terbagi jadi dua. Nah, ada imaginary audience, atau merasa selalu diperhatikan, atau personal fable, atau merasa dirinya unik dan kebal terhadap resiko. Nah, pada masa remaja madya, hal ini masih kuat. Contohnya, anak SMA merasa malu ke sekolah hanya karena berjerawat, karena menganggap semua temannya memperhatikannya, atau nekat balapan motor karena merasa dirinya tidak akan celaka, atau karena tahu dibahaya. Begitu. Kemudian pada masa remaja akhir, egosentrisme sudah mulai berkurang. Contohnya, mahasiswa tidak terlalu malu ketika presentasi karena sadar teman-temannya sibuk dengan pikiran masing-masing lah, dan lebih berhati-hati setelah melihat pengalaman orang lain. Begitu. Jadi kesimpulannya, pada masa remaja madya kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang, namun masih emosional dan egosentris. Sedangkan pada remaja akhir, cara berpikir sudah mulai lebih logis, realistis, dan egosentrisme pun mulai berkurang seiring berpengalaman. Ini untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu strategi yang efektif dalam menghadapi masalah sosial emosional pada masa remaja madya dan akhir. Nah, yang pertama, kita perlu memberikan dukungan emosional dan komunikasi yang terbuka. Remaja sering mengalami kebingungan identitas dan tekanan dari lingkungan. Dengan komunikasi hangat, mereka akan merasa diterima. Misalnya, orang tua mendengarkan curhat anak SMA tanpa langsung menghakimi. Kemudian, mengembangkan keterampilan sosial. Remaja perlu belajar bekerja sama dan menyelesaikan konflik. Contohnya, guru memberikan tugas kelompok agar siswa terbiasa menghargai perbedaan pendapat. Kemudian, mendorong kegiatan positif. Remaja perlu diarahkan pada aktivitas bermanfaat seperti olahraga, seni, ataupun berorganisasi. Misalnya mahasiswa yang aktif di organisasi kampus untuk menyalurkan energi sosialnya. Keempat, meningkatkan kesadaran diri dan kontrol emosi. Remaja belajar dari orang dewasa di sekitarnya. Misalkan, seorang ayah memberikan contoh menyelesaikan masalah dengan diskusi, bukan emosi. Nah, kesimpulan dari pernyataan-pernyataan di atas, pada remaja madya penting untuk diberi dukungan emosional dan membantu mengendalikan diri. Sedangkan pada remaja akhir, lebih efektif
bagi kita untuk memberikan tanggung jawab, kegiatan positif, dan teladan dari orang yang lebih dewasa. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.